Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak kita tengok sebagai jarak. Nilai mutlak itu dibatasi dengan garis lurus. Ini bacanya nilai mutlak 4. Jadi nilai mutlak itu dibatasi kanan kirinya dengan garis lurus. Bagaimana cara menentukan nilai mutlak 4 berdasarkan konsep jarak? Oke, kita minta bantuan pada sebuah garis. Artinya nilai 4 ini, nilai mutlak 4 ini artinya jarak angka 4 dari 0. Maka kita mulai start dari 0, jaraknya ke 4 itu berapa? Berarti 0, 1, 2, 3. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Berarti jarak angka 4 dari 0 itu adalah sebanyak 4 satuan. Sehingga nilai mutlak pada 4 itu sama dengan 4. Contoh selanjutnya, nilai mutlak min 4. Nilai mutlak min 4 kita lihat sebagai jarak misalnya dengan menggunakan garis bilangan. Itu artinya jarak angka min 4 dari 0. Kita mulai start dari 0, min 4 di sebelah kirinya. Berapa jaraknya? 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Maka jarak dari angka min 4 ke 0 atau 0 ke min 4 itu adalah 4 satuan. Sehingga nilai mutlak 4, min 4 itu sama dengan 4 juga. Artinya apa? Artinya nilai mutlak apapun yang bernilai mau positif mau negatif di dalamnya itu hasilnya selalu positif. Jadi kalau ada nilai mutlak yang ditandai dengan garis lurus, ini namanya nilai mutlak, dia positif atau negatif, maka hasilnya tetap positif. Sehingga untuk soal nilai mutlak min 2025 tidak perlu lagi kita buat garis ini. Jawabannya apa? Walaupun dia negatif, maka hasilnya tetap positif, sehingga jawabannya adalah 2025. Atau nilai mutlak 1979, karena dia positif, mau negatif tetap hasilnya positif, yaitu 1979. Sehingga pengertian dari nilai mutlak ini berdasarkan konsepnya, itu adalah nilai yang selalu positif. Jadi nilai mutlak apapun di dalamnya ini itu nilainya selalu positif. Dimana nilai mutlak itu disimbolkan dengan garis kanan kirinya lurus. Itu bacaannya adalah nilai mutlak. Soal berikutnya, kita ingin mencari berapa nilai X, berapa nilai mutlak X sama dengan 5. Maka berapa nilai X kalau kita mutlakkan hasilnya sama dengan 5. Ini cara membacanya kan X kurang 0 harusnya. Maka kita cara membacanya yaitu berapakah nilai X yang berjarak 0 dari 5. Berapakah nilai X yang berjarak 0 dari 5. Oke, kita mulai start dari 0. 5 ini 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Kalau 5 ke kanan berarti 0 ke 5 itu sebanyak 5 satuan menjadi 5. Sehingga dari 0 sebanyak 5 satuan itu nilai X-nya adalah 5. Kemudian dari 0 ke kiri 5 satuan. Dari 0 ke kiri 5 satuan itu nilai X-nya adalah min 5. Sehingga untuk ke kiri nilai X-nya adalah min 5. Jadi nilai mutlak X sama dengan 5 itu hasilnya adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 5. Kita buktikan. Kita ganti nilai X yang pertama itu min 5. Nilai mutlak min 5 sama dengan, walaupun nilainya positif mau negatif di sini, hasilnya tetap positif 5. Maka terbukti jawabannya. Kemudian nilai X yang kedua 5. Kita ganti nilai mutlak X, kita ganti dengan 5, berarti nilai mutlak 5 sama dengan dia positif, maka hasil tetap positif. Maka terbuktilah jawaban kita benar dengan nilai X-nya sama dengan min 5 dan nilai X-nya sama dengan 5. Contoh berikutnya.
nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2. Ini artinya berapa nilai X yang berjarak 2, kita mulai start dari 3. Berapa nilai X yang berjarak 2, kita start dari 3. Maka kita start dari 3. Artinya berapa 2 ke kanan, berapa 2 ke kiri. Dari 3, 2 satuan ke kanan berarti 3, 4, 5. 2 satuan, 1, 2. Sehingga nilai X yang pertama itu adalah 5. Kemudian nilai X yang ke kiri, nilai 3 yang ke kiri. Berarti berapa 2 satuannya? 3, mundur ke kiri 2, itu kemudian mundur lagi 1. Sehingga nilai X yang kedua itu sama dengan 1. Jadi nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2, itu nilai X-nya adalah sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 5. Kita buktikan benar nggak jawaban kita. Nilai mutlak X kurang 3, ganti X-nya dengan 1. 1 kurang 3 itu sama dengan min 2. Nilai mutlak min 2, mau negatif mau positif, hasilnya tetap positif, hasilnya adalah 2. X yang kedua kita ganti 5. Nilai mutlak 5 kurang 3 itu sama dengan 5 kurang 3 itu sama dengan nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sehingga terbuktilah jawaban kita nilai X sama dengan 1 dan nilai X sama dengan 5. Sehingga nilai mutlak X kurang 3 terbuktilah hasilnya sama dengan 2. Soal berikutnya, X tambah 2 sama dengan 5. Kita bikin di sini harus X kurang. Maka X kurang min 2. X kurang min 2 kan sama dengan X tambah 2 sama dengan 5. Berapakah nilai X yang berjarak 5? Kita mulai start dari min 2. Kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Kita mulai start dari min 2. Min 2 ke kanannya 5 satuan. Kita hitung. Min 2 min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti min 2, 5 satuan ke kanan itu nilainya 3. Sehingga nilai X yang pertama sama dengan 3. Kemudian kita tengok lagi yang ke kiri. Min 2 ke kiri sebanyak 5 satuan. Min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Maka min 2 sebanyak 5 satuan ke kiri itu adalah min 7. 5 satuan 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 5 itu nilai X-nya adalah min 7 dan 3. Kita buktikan. Kita ganti X-nya dengan min 7. Min 7 tambah 2. Min 7 tambah 2 itu adalah min 5. Nilai mutlak min 5, apapun dia nilainya positif atau negatif, hasilnya tetap positif. Sehingga hasilnya 5. Kita ganti X yang kedua. Nilai mutlak X tambah 2, berarti 3 tambah 2 itu sama dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 itu adalah 5. Maka terbuktilah jawaban kita benar bahwa nilai X sama dengan min 7 dan nilai X sama dengan 3. Sehingga hasilnya untuk nilai mutlak X tambah 2 itu hasilnya adalah 5. Nilai mutlak berdasarkan definisi. Nilai mutlak X itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, nilai X-nya positif dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlaknya negatif, di mana nilai X-nya lebih kecil dari 0. Kita tengok nilai mutlak 2X kurang 6. Bagaimana cara menentukan nilai mutlak berdasarkan definisi? Nilai mutlak 2X kurang 6. Pertama, nilai X-nya yang positif. Berarti 2X kurang 6. Di mana X, berarti 2X kurang 6, nih, lebih besar sama dengan 0. 2X lebih besar, min 6 pindah jadinya 6. Maka X lebih besar sama dengan 3. 6 bagi 2. Kemungkinan yang kedua, kita kalikan dengan negatif. Maka negatif kali 2X, negatif 2X. Negatif kali min 6 jadinya positif 6.
Untuk syaratnya ini X lebih besar sama dengan 3. Maka syarat yang kedua kebalikannya menjadi X lebih kecil 3. Inilah nilai mutlak berdasarkan definisinya. Contoh berikutnya, nilai mutlak min 3X tambah 12. Yang pertama kita ambil yang positif dulu. Min 3X tambah 12. Min 3X tambah 12 ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Min 3X lebih besar ini pindah jadinya min 12. Pembagi yang setiap pertidaksamaan kalau dibagi dengan negatif maka tandanya berubah. Ini kita bagi dengan min 3 tinggal X. Karena dia tandanya negatif, kita bagi dengan negatif 3, maka tandanya dari besar menjadi kecil. Kemudian min 12 kita bagi dengan min 3, 4. Sehingga nilai mutlak untuk yang positif itu syaratnya X lebih kecil sama dengan 4. Kemungkinan yang kedua negatif. Kita kalikan dengan negatif. Min 3X kali negatif itu positif 3X. Positif 12 dikali negatif min 12. Syaratnya ini kita bikin lawan saja. Kalau di sini X lebih kecil sama dengan 4, maka syarat yang kedua nilai X-nya lebih besar 4. Inilah jawaban nilai mutlak berdasarkan definisi. Yang kedua, contoh yang selanjutnya itu min 2X kurang 6. Nilai mutlak min 2X kurang 6, bagaimana caranya? Kemungkinan yang pertama, nilai mutlak min 2X kurang 6, itu syaratnya min 2X kurang 6 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita pindahkan min 2X lebih besar sama dengan 6. Semuanya kita bagi min 2. Karena dibagi negatif 2, dibagi dengan negatif, maka tanda harus berubah. Berarti min 2X dibagi negatif 2 hasilnya X. Kemudian lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena pembaginya negatif. Kemudian 6 dibagi negatif 2 hasilnya min 3. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kita kalikan negatif. Min 2X dikalikan negatif positif 2X. Min 6 dikalikan negatif positif 6. Syaratnya lawan yang ini. Karena di sini X lebih kecil sama dengan min 3, maka syarat yang kedua X lebih besar min 3. Inilah nilai mutlak berdasarkan definisi. Untuk memahami dan untuk lebih lancar lagi mengerjakan soal nilai mutlak, cobalah mengerjakan 8 soal yang diberikan ini. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Demikianlah penjelasan tentang konsep nilai mutlak. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.